Bab 121. Bagian 1 TL oleh Bagelson. Setelah jeda sesaat, Ning Fengzi melanjutkan. Kedalaman Paus Agung bahkan lebih tak terduga. Dikenal sebagai pemimpin yang paling tangguh dalam sejarah Spirit Hall. Dalam kondisi kamu saat ini, kamu sama sekali tidak cocok untuk menentang mereka dari depan. Menghasilkan tidak melalaikan, kamu masih muda, bahkan jika kamu ingin menghadapi balai roh, masih ada waktu kemudian. Apakah ada kebutuhan untuk menjadi begitu keras kepala saat ini? Petik 2. Alis Tang San mengencang. Setelah berpikir sejenak, dia masih menggelengkan kepalanya. Tidak, aku harus berpartisipasi dalam kompetisi ini. Paman Ning, aku mengerti maksud kamu, tetapi aku pikir ini juga merupakan tekanan penting dalam hidup aku. Jika aku bisa menerobos jalan aku, maka ketika Spirit Hall ingin berurusan dengan aku lagi di masa depan, itu juga akan sangat sulit. Tidak mungkin bagi mereka untuk selalu menyembunyikan kebenaran. Petik 2. Melihat cahaya di mata Tang San, Ning Fengzi tidak bisa menahan untuk mengingat penampilan ayahnya di masa mudanya. Ekspresi mereka sangat mirip, meskipun Ning Fengzi dan Tang Hao tidak terlalu dikenal pada masa itu dan mereka tidak berjauhan, perasaan yang diberikan Tang Hao selalu seperti menatap gunung yang tinggi. Di antara orang-orang dari generasinya, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Tang Hao. Saat ini putra Tang Hao tampaknya telah meniru keajaiban ini, sampai-sampai dia bahkan lebih luar biasa daripada ayahnya. Clear Sky School, jangan bilang gen kamu benar-benar bagus. Baik, karena kamu sudah memutuskan, tidak perlu bagiku untuk mengatakan lebih banyak. Paman akan menjamin keamanan kamu sejauh mungkin. Petik 2. Kata-kata Ning Fengzi sangat datar, tetapi sebagai master sebuah sekolah, ini sudah setara dengan memberinya janji San-san. Tang San merasakan bahwa kata-kata Ning Fengzi saat ini bukan karena pragmatisme, atau upaya untuk mengikatnya. Itu sepenuhnya menjadi perhatian seorang tetua untuk seorang junior. Paman Ning, aku mungkin tidak bisa masuk ke sekolah Tile Seven Treasure Glaze, tapi selama aku masih hidup, sekolah Tile Seven Treasure Glaze akan selamanya menjadi temanku. Petik 2. Kota Roh. Seorang Grandmaster berpakaian polos memasuki kota setelah melewati pemeriksaan Spirit Master. Di usianya, 30 sesuatu kekuatan peringkat secara alami tidak akan membangkitkan perhatian. Tanpa istirahat sedikit, bahkan tanpa menarik napas sesaat pun, Grandmaster langsung mendatangi badan tertinggi Spirit City. Istana Paus tertinggi. Di depan Istana Paus Agung. Berhenti. Petik 2. Dua ksatria penjaga istana lapis baja perak menghalangi jalur Grandmaster, semuanya 100 ksatria penjaga istana mengangkat pedang panjang di tangan mereka. Ini adalah area terlarang. Dekati satu langkah lagi, dan kamu akan terbunuh tanpa pertanyaan. Petik 2. Menghadapi lebih dari 100 ksatria penjaga istana dengan kekuatan yang jelas di atasnya, ekspresi Grandmaster masih tetap apatis seperti biasa. Mengangkat tangannya, dia tiba-tiba mengungkapkan ubin surat perintahnya. Penjaga istana yang memimpin dengan cepat melangkah maju, ketika dia melihat 6 lambang pada ubin surat perintah, dia tidak bisa mencegah menggigil. Dengan putong terdengar, dia berlutut. Hormat aku, tetua. Petik 2. 100 penjaga istana secara seragam melakukan gerakan yang sama. Berbeda dengan mereka, Grandmaster yang awalnya biasa tampak jauh lebih tidak biasa. Bawa aku ke Paus Agung. Petik 2. Grandmaster menggunakan kata-kata sesederhana mungkin untuk memberitahu mereka tentang tujuannya. Setelah 1 jam, di aula bisnis resmi Istana Paus Agung, Grandmaster diam-diam menyeruput teh harum berkualitas tinggi, diam-diam menunggu. Saat ini dia adalah satu-satunya orang di aula resmi lebih dari 1000 meter persegi. Tatapan Grandmaster berfokus pada teh harum di tangannya, tanpa memandang sekilas kemasan emas dan batu giok di sekitarnya, dia hanya menunggu dengan tenang. Pintu melengkung setinggi 3 meter terbuka, dan suara lembut bergema dari luar. Kamu menunggu di luar, tanpa pesanan aku, tidak ada yang diizinkan masuk. Petik 2. Iya nih. Petik 2. Tatapan Grandmaster akhirnya bergeser dari teh, berputar ke arah pintu besar aula resmi. Pintu terbuka, dan seorang wanita masuk dari luar. Tidak tinggi, mengenakan jubah mewah berlapis emas hitam, mengenakan mahkota emas ungu berujung 9, tongkat kerajaan lebih dari 2 meter, bertatahkan batu-batu berharga yang tak terhitung jumlahnya. Kulit yang putih dan dekat dengan kulit yang sempurna membuatnya menonjol dari masa. Dia terutama mengungkapkan kesucian mulia yang tidak berwujud, membuat orang lebih cenderung untuk berlutut dan memberi hormat. Grandmaster duduk, dan setelah memasuki ruangan,
wanita itu juga berhenti. Pandangan kedua orang bertabrakan di udara seperti itu. Tidak ada percikan api. Tatapan Grandmaster memegang banyak hal. Ada permintaan maaf, ingatan, dan bahkan lebih banyak kekecewaan. Tatapan wanita itu langsung mengalami perubahan yang kompleks. Meskipun dia hanya tampak sekitar 30 tahun, pada kenyataannya, dia bahkan 1 tahun lebih tua dari Grandmaster, usianya sudah lebih dari 50 tahun. Tongkat di tangannya menghantam lantai, mengeluarkan gemading. Kamu datang. Petik 2. Suara lembut dan menyenangkan sangat mudah memberi orang perasaan mandi di angin musim semi. Tapi tatapan Grandmaster malah menjadi astringen, mendorong meja di depannya dengan kedua tangan untuk berdiri, menoleh ke wanita itu. Ya, aku datang. Apakah kamu tidak apa-apa? Wajah wanita itu menunjukkan sedikit senyum. Dengan 10.000 bawahan, bagaimana aku bisa sakit? Sebagai penguasa olah roh, bahkan para raja dari 2 kekaisaran besar harus menunjukkan kepada aku beberapa tingkat kesopanan. Menurutmu di mana aku akan sakit? Petik 2. Grandmaster menghela nafas. Bibi Dong, aku tahu rasa sakit di hatimu. Petik 2. Bibi Dong, jika kamu tidak mengatakannya, aku hampir lupa nama ini. Tolong panggil aku, Paus Agung, atau Yang Mulia. Sudah lama sejak aku menjadi Bibi Dong yang bodoh itu. Petik 2. Ya, wanita yang tampaknya lembut dan cantik di hadapannya ini adalah penguasa Spirit Hall tertinggi saat ini, target ziarah untuk semua Master Spirit, Paus tertinggi. Dia adalah Paus Agung termuda dalam sejarah Spirit Hall, duduk sebelum 40. Awalnya ada banyak keraguan, tetapi seiring berjalannya waktu, di bawah pemerintahannya, perkembangan Spirit Hall bahkan lebih cepat dan lebih keras, dan juga lebih bersatu. Banyak orang sudah percaya bahwa dia adalah aula tertinggi roh Paus yang paling menonjol yang pernah dimiliki. Ya, Yang Mulia Paus Agung. Petik 2. Murid Grandmaster sedikit berkontraksi, sedikit rasa sakit mengalir di matanya. Dia berbalik, berjalan dan berdiri di tempat dia duduk sebelumnya, tangan-tangan menggenggam teh harum, yang sepertinya jatuh ke dalam kenangan lama. Melihat Grandmaster kembali, ketidakpedulian di mata Paus tertinggi memudar, agak tidak mampu menahan suasana hati yang berkedip. Mengangkat kakinya, dia sepertinya akan melangkah maju, tetapi pada akhirnya menahan diri. Untuk apa kamu datang mencari aku? Sudah 20 tahun sejak kami terakhir bertemu. Petik 2. Suara Paus Agung masih terdengar begitu tenang. Grandmaster menarik napas dalam-dalam, menekan jantungnya yang mengamuk. Bahkan dia tidak menyangka dia akan kehilangan kendali seperti ini saat melihat Bibi Dong lagi. Saat dia berbalik, suasana di matanya benar-benar menghilang, hanya menyisakan sikap apatis yang biasa. Yang Mulia Agung Paus, aku datang untuk mengajukan permintaan. Petik 2. Oh, Paus Agung memandang Grandmaster dengan heran. Kamu akan datang untuk meminta sesuatu dari aku. Itu tidak seperti kamu. Sepertinya waktu benar-benar akan mengubah seorang pria. Bicaralah. Petik 2. Grandmaster tidak menjelaskan. Jika itu hanya untuk dirinya sendiri, dia tidak akan pernah datang untuk membuat permintaan dari orang lain, tetapi, untuk murid yang dianggap sebagai seorang putra, dia tidak punya pilihan selain melakukan perjalanan. Yang Mulia, aku ingin tahu, bagaimana kamu melewati krisis roh kembar pada waktu itu. Mata Paus tertinggi berkontraksi sesaat, dan dia dengan tenang berkata, kamu tidak perlu tahu, apa pentingnya ini bagi kamu. Petik 2. Grandmaster tidak menyembunyikannya. Aku menerima seorang murid, dia telah mengikuti aku untuk berkultivasi selama 7 atau 8 tahun. Beruntung, dia memiliki roh kembar sepertimu. Anak ini luar biasa berbakat, dan aku berharap dapat membesarkannya menjadi kekuatan. Petik 2. Kenapa aku membantumu? Biarkan kamu menumbuhkan kekuatan untuk melawan aku nanti. Petik 2. Suara Paus Agung tiba-tiba menjadi dingin. Grandmaster merendahkan suaranya. Tentu saja tidak. Jika kamu setuju untuk memberitahu aku bagaimana kamu melakukannya, aku dapat menjamin kamu bahwa murid aku tidak akan pernah menentang balai roh. Petik 2. Sudut mulut Paus Agung menunjukkan senyum. Awalnya, ini juga masalah yang Grandmaster teori ini tidak tahu. Yu Xiaogang, kamu sudah terlambat. Beberapa hari yang lalu aku sudah mengirim orang untuk merampok dan membunuh di sepanjang rute yang harus dilalui oleh tim peserta Heaven Dao Empire. Target mereka adalah murid Clear Sky School milikmu. Karena itu, kamu juga tidak perlu tahu rahasia roh kembar. Petik 2. Grandmaster gemetar hebat, berbalik dengan ganas, menatap Paus tertinggi. Apa katamu?
Paus Agung tidak menyembunyikannya, dan dengan acuh tak acuh berkata, Uskup Platinum Salas mengirim kabar bahwa seorang anak Clear Sky School muncul, sangat berbakat. Sudah menerobos peringkat ke-40 pada usia yang begitu muda, roh kembar, memiliki cincin roh keempat tingkat 10.000 tahun. Bahkan mungkin memiliki tulang roh. Dekat dengan Seven Treasure Glaze Stile School dan Heaven Door Empire. Aula rohku tidak bisa menggunakan orang seperti itu, tetapi hanya bisa dibunuh. Petik 2. Kamu, Grandmaster melangkah maju dengan tajam, kedua tangan dengan garang meraih bahu paus tertinggi, matanya langsung berlumuran darah, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Melihat mata Grandmaster penuh dengan kebencian, Bibi Dong menjadi kosong sesaat. Untukmu, apakah dia benar-benar sangat penting? Dengan kekuatannya, dia secara alami bisa memalingkan Grandmaster, tetapi dia tidak melakukannya, hanya membiarkan tangan panasnya yang kuat memegang bahunya. Nafas Grandmaster menjadi kasar, berbicara kata demi kata. Bibi Dong, dengarkan aku dengan jelas. Jika sesuatu terjadi pada Tang San, maka aku tidak akan meluangkan biaya untuk menghancurkan aula roh. Dalam hidupku aku tidak punya anak, tetapi dia seperti anakku. Petik 2, bagian 2 TL oleh Bagelson. Merasakan napas Grandmaster, wajah Paus Agung memerah sedikit, napasnya agak mendesak berkata. Yu Xiaogang, apakah kamu masih punya waktu untuk khawatir? Saat itu, apakah kamu ingat bagaimana kamu meninggalkan aku? Untuk adik perempuanmu sendiri, konyol, benar-benar terlalu konyol. Kamu sebenarnya menolak aku untuk adik perempuan kamu sendiri. Bahwa aku menjadi paus tertinggi diakui terima kasih padamu, tapi, aku membencimu. Sepanjang hidup aku, kamu adalah orang yang paling aku benci. Aku ingin kamu menderita, aku tidak hanya akan membunuh murid kamu, aku masih akan membunuh Liu Erlong. Tidak, aku tidak akan membunuhnya, aku akan menyiksanya untuk membuat kamu menderita. Petik 2, Paus Agung jelas menjadi gelisah, matanya dengan dinginnya ular beludak. Tepat pada saat ini, tiba-tiba ada ketukan ringan dari luar. Tersesat, bukankah aku mengatakan bahwa tidak ada yang mengganggu aku tanpa pesanan aku? Paus Agung menggeram. Orang di luar rupanya tidak mengharapkan Paus Agung yang tampaknya ramah dan mudah didekati berada dalam temperamen seperti itu. Yang mulia, kedua tetua telah mengirim kembali berita. Mereka tidak menyelesaikan misi, dan sedang menunggu instruksi kamu. Petik 2, apa, tidak menyelesaikan misi? Petik 2, kulit Paus Agung berubah, menatap Grandmaster dengan ganas. Sepertinya muridmu agak beruntung. Petik 2, Grandmaster menatap kosong sesaat, merah di matanya berangsur-angsur surut. Dia melepaskan cengkeramannya di bahu Paus Agung, dan saat dia tenang, dia berkata, bahwa kamu mengirim orang untuk membunuh Tang San mungkin bukan hanya karena bakatnya. Dengan kekuatan Spirit Hall, bagaimana kamu akan takut pada satu guru spirit? Jika tebakan aku benar, kamu melakukannya karena ayahnya, bukan? Petik 2, tatapan Agung Paus membeku. Kamu masih sangat pintar. Pergi, aku tidak ingin melihat kamu lagi. Petik 2, Grandmaster mengangguk dalam diam, berjalan menuju pintu besar. Ketika dia memegang gagang pintu, dia tiba-tiba berhenti, dengan samar berkata, 20 tahun, Bibi Dong. Kamu masih sangat cantik, tapi aku sudah tua. Jika orang yang hidupnya terancam hari ini adalah kamu, aku masih akan bereaksi sama. Bagaimanapun, kamu adalah cinta pertama aku. Petik 2, omong kosong. Petik 2, Paus Agung tiba-tiba bergetar. Bisakah kamu masih mencintai? Kamu tidak cocok untuk mengucapkannya. Apakah kamu masih meninggalkan aku jika kamu mencintaiku? Lebih suka bersama dengan adik perempuanmu. Kamu bajingan, keluar. Petik 2, mengenai mengapa aku meninggalkanmu saat itu, kamu seharusnya tidak bertanya padaku, kamu harus pergi bertanya kepada Paus Agung yang sudah mati. Kamu selalu menggambarkan aku sebagai orang yang berubah-ubah dan dingin. Aku akan mengikuti artinya. Apa yang aku katakan sebelumnya, jika Tang San meninggal di tangan orang-orang Spirit Hall. Kemudian, aku tidak akan membayar harga untuk membalas. Bibi Dong, ini terakhir kalinya aku memanggilmu seperti ini. Kamu mengirim orang untuk bertindak melawan Tang San, hubungan timbal balik kami dengan ini berakhir. Petik 2, dengan keras membuka pintu, Grandmaster pergi dengan langkah besar. Paus Agung Bibi Dong bergoyang, sepertinya tidak bisa bersandar pada tongkat kerajaan, dia jatuh ke lantai. Dia membenci Grandmaster, membencinya selama 20 tahun penuh. Mampu mempertahankan kebencian yang dalam begitu lama,
berarti bahwa cintanya untuknya saat itu begitu mendalam. Kata-kata Grandmaster sebelum pergi tiba-tiba membuat celah kecil muncul di kebenciannya. Mengingat semua instruksi dari Paus Agung yang terakhir serta segala hal di masa lalu, kebenaran yang telah dikaburkan oleh kebencian berangsur-angsur muncul di hadapannya. Segala sesuatu di depan matanya berangsur-angsur menjadi kabur, tangannya sudah memutih karena kekuatan yang dia genggam tongkat kerajaan. Apakah takdir ini mempermainkan manusia? Xiao Gang, perasaan di antara kami. Perasaan di antara kami. Paus Agung tiba-tiba berlari ke tempat Grandmaster duduk sebelumnya, menggenggam teh harum yang sangat hangat itu, menelan seteguk besar. Tim-tim Spirit Master yang bersaing dengan Heaven Dao Empire terus maju, dan selama sisa perjalanan, tidak ada lagi kecelakaan. Untuk melindungi Spirit Masters ini, Putra Mahkota Sue Qinghe meminta 3.000 pasukan lapis baja untuk melengkapi penjaga dari kota-kota yang mereka lewati. Pada saat yang sama ia juga memanggil beberapa ahli guru roh dari ibu kota. Sue Qinghe tidak berinteraksi lebih banyak dengan Tang San. Dia juga sangat jelas tentang masalah apa yang dihadapi Tang San, dan pada saat seperti itu, dia menggunakan tindakan untuk mendapatkan kesan baik dari Tang San. Di tengah perjalanan, suasana di tim Shrek Academy tampak agak menindas. Satu-satunya kabar baik adalah bahwa Xiao Wu akhirnya berhasil menembus peringkat ke-45 hari dari Spirit City. Untuk membiarkan dia memiliki cincin roh keempat sesegera mungkin, Liu Erlong membawanya langsung untuk mencari binatang roh yang cocok untuknya, untuk bertemu dengan yang lain di kota Spirit. Akhirnya, seluruh prosesi mencapai kota roh. Karena ketentuan khusus Spirit City, Sue Qinghe memerintahkan pasukan lapis baja dan resimen ksatria untuk bersiaga di luar kota, dan memimpin 15 tim Spirit Master ke Spirit City. Dibandingkan dengan kota-kota besar seperti Heaven Dao City dan Suotuo City, Spirit City jauh lebih kecil. Bahkan tidak mencakup 1/10 dari area yang dilakukan Heaven Dao City. Namun, itu masih mengejutkan bagi Spirit Masters. Terlepas dari daerah yang kecil, tembok kota roh masih benar-benar dibangun sesuai standar ibu kota manapun. Tembok kota setinggi lebih dari 80 meter tampak sangat megah dari luar, dan tebalnya juga lebih dari 30 meter, dibangun sepenuhnya dari granit. Bahkan Ning Fengzi yang kaya tidak bisa menahan nafas kagum melihat dinding. Bahkan, Spirit City dibangun sepenuhnya oleh Spirit Hall. Bukankah membangun kota seperti ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan? Paling tidak biasa adalah bahwa Spirit City tidak sejajar kota-kota lain, tetapi agak heksagonal. Dengan kata lain, tembok kotanya memiliki 6 wajah. Yang bertugas berpatroli di tembok kota semuanya adalah Spirit Masters, semuanya mengenakan pakaian khusus Spirit Hall. Masing-masing dari 6 dinding memiliki patung yang sangat besar, identik dengan ubin ruang balai spirit, melambangkan 6 roh yang tangguh. Memasuki Spirit City memberi orang kesan luas. Tidak banyak orang di jalanan, dan sangat sedikit toko. Bisnis toko-toko ini terutama dalam barang-barang yang dibutuhkan oleh Spirit Masters. Bahkan alat roh tipe penyimpanan pun dijual. Tentu saja, kualitasnya agak kurang. Mereka bertemu di Spirit City oleh seorang kardinal, dan di bawah bimbingannya, ruang sangat cepat ditemukan untuk lebih dari 200 orang, tinggal di sebuah hotel di sisi barat Spirit City. Mengejutkan Tang San adalah bahwa bahkan staf hotel adalah Grandmaster Spirit dengan kekuatan roh peringkat lebih dari 20. Setelah menetap, Tang San secara khusus pindah dari hotel, dengan hati-hati mengamati area lain dari Spirit City di luar. Dia menemukan bahwa Spirit City heksagonal sebenarnya dibangun di sekitar bukit. Di bukit ini adalah 2 bangunan yang sangat mencolok. Bangunan di tengah bukit adalah yang paling megah, terlihat jelas bahkan dari jarak jauh. Itu adalah bangunan pilar dengan atap kubah, bagian luar bangunan terbuat dari bahan emas, berkilauan di bawah sinar matahari. Dengan hanya bertanya, Tang San mengetahui bahwa itu adalah istana paus tertinggi yang baru dibangun. Tempat tinggal penguasa Spirit Hall yang paling senior. Dari Ning Fengzi dia juga mengetahui bahwa lebih dalam, istana Elder Spirit Hall juga terletak di istana Paus Agung. Tentu saja, tidak mungkin bagi orang biasa untuk melihat tua-tua itu. Bangunan lain di puncak bukit jauh lebih kecil dari Supreme Pontiff Hall, kira-kira hanya 1/3 dari ukuran. Arsitekturnya agak mirip, hanya dindingnya yang putih seperti batu giok, jauh dari yang menarik perhatian seperti istana Paus Agung. Untuk beberapa alasan, ketika Tang San melihat bangunan megah itu, di dalam dirinya dia merasakan kedalaman yang lebih besar. Sejak memasuki kota roh,
Setiap guru roh memiliki semacam perasaan khusus, tampaknya suasana hati yang agak saleh di hati mereka. Ning Fengzi memberitahu Tang San bahwa bangunan yang tampaknya jauh lebih kecil adalah keberadaan tertinggi di Spirit Hall, Istana Douluo. Hanya judul Douluo yang mati yang bisa tinggal di tempat itu. Bisa juga disebut makam judul Douluo. Alasan tempat ini memiliki suasana yang taat seperti itu bukan karena Istana Paus tertinggi, melainkan karena Istana Douluo. Tidak peduli di mana Istana Paus Agung didirikan, Istana Douluo akan mengikuti. Dan terlebih lagi posisi Istana Douluo akan selalu lebih tinggi daripada Istana Paus Agung. Pada saat-saat upacara besar, Paus Agung secara pribadi akan pergi untuk mempersembahkan korban di depan pintu-pintu Istana Douluo, tetapi bahkan dia tidak memiliki hak untuk masuk sebelum mati. Ini aturannya, dan tidak ada yang bisa melanggarnya. Kalau tidak, dia akan menderita kemarahan semua guru spirit. Justru karena keberadaan Istana Paus Agung dan Istana Douluo, Spirit City kemudian dikenal sebagai Tanah Suci Spirit Masters setelah pendiriannya. Tentu saja, ini juga diterima secara terbuka oleh mayoritas Spirit Masters. Karena serangan setengah jalan dan ketekunan Tang San dalam bertahan dalam kompetisi, Flander dan Liu Erlong keduanya tinggal di tempat-tempat yang paling dekat dengannya, bahkan Ning Fengzi secara khusus memilih tempat tinggal tidak jauh. Meskipun paling tidak kemungkinan bahwa sesuatu akan terjadi di Spirit City, mereka masih tidak punya pilihan selain untuk menjaganya. Menurut informasi dari Spirit Hall, kompetisi akan secara resmi dimulai dalam 3 hari. Perjalanan itu melelahkan, tetapi 3 hari istirahat ini sudah cukup bagi Akademi untuk menyesuaikan diri. Akademi yang berpartisipasi dalam Star Luo Empire diatur untuk beristirahat di sisi lain Spirit City. Tanpa terasa, Spirit Hall sudah membagi tim yang berpartisipasi dari 2 kekaisaran besar menjadi 2 kubu. Mengenai hal ini, Sue Qinghe hanya tersenyum dingin sebagai balasan, tetapi tidak mengajukan keberatan. Kelompok Akademi Shrek semua terus beristirahat selama 3 hari, menghabiskan seluruh waktu mereka dalam meditasi untuk menumbuhkan kekuatan roh, untuk mempertahankan kondisi puncak mereka sebanyak mungkin. Liu Erlong dan Xiao Wu, akhirnya kembali sehari sebelum dimulainya putaran final. Bagian 3 TL oleh Bagelson. Untuk beberapa alasan, ekspresi Liu Erlong agak mengerikan. Xiao Wu berhasil mendapatkan cincin roh keempatnya, tetapi menurut Liu Erlong, dia terpisah dari Xiao Wu pada saat itu. Dan Xiao Wu sendiri berkata bahwa dia menemukan binatang roh yang terluka, dan dengan keberuntungan, memperoleh cincin roh ini. Final baru akan dimulai, dan pada saat ini, tidak ada yang akan bertanya-tanya tentang masalah ini. Ketika Xiao Wu kembali, Tang San bertanya tentang kemampuan roh keempatnya untuk mulai menggabungkannya menjadi taktik terakhir, tetapi pada saat ini, Grandmaster akhirnya kembali. Little Sun, kamu baik-baik saja. Ini adalah hal pertama yang dikatakan Grandmaster ketika melihat Tang San. Guru, kamu tahu, aku baik-baik saja. Kali ini berkat orang tua dan Paman Ning, kalau tidak aku khawatir kamu tidak akan melihat aku. Petik 2, Grandmaster menghela nafas. Ini adalah kesalahanku. Aku seharusnya tidak membiarkan kamu berpartisipasi dalam turnamen. Kamu telah menarik perhatian mereka. Petik 2, Tang San tersenyum sedikit, berkata, Guru, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Aku masih baik-baik saja, itu bahkan dapat dianggap sebagai pengalaman yang tidak konvensional. Hanya dengan mengalami konfrontasi dengan kekuatan sejati aku mengerti betapa tidak pentingnya kekuatan aku sendiri. Setelah itu aku akan melipat gandakan upaya aku dalam berkultivasi. Petik 2, wajah Grandmaster akhirnya menunjukkan senyum. Kamu selalu masuk akal, kamu benar, melakukan upaya besar dalam kultivasi. Selama aku masih menarik napas, aku tidak akan membiarkan orang menyakiti kamu. Final akan segera dimulai besok. Panggil semua orang, aku akan memberi kamu beberapa taktik sederhana. Petik 2, setelah mencapai final, Grandmaster akhirnya bertindak. Dengan sangat cepat, Tang San memanggil semua anggota tim. Liu Erlong mengetahui bahwa Grandmaster telah kembali, dan juga segera mengikuti. Tatapan Grandmaster dan Liu Erlong bertemu, dan Liu Erlong membaca sesuatu di mata Grandmaster. Dia tidak berbicara dan hanya diam-diam berjalan ke sisinya, memegangi lengannya. Melihat penampilan Liu Erlong yang lembut, Shrek Seven Devils dan yang lainnya semuanya tidak dapat membantu memiliki ekspresi yang agak aneh. Naga tiran itu mungkin hanya akan menahan diri seperti ini di depan Grandmaster. Tatapan Grandmaster menyapu semua orang, lalu berkata, final akan segera dimulai.
Aku pikir kamu mungkin sudah lupa apa yang aku katakan tentang format kompetisi sebelumnya. Aku akan mengulanginya sekali. Final memiliki 33 tim yang berpartisipasi. Di antara mereka, 3 tim unggulan dipilih secara terpisah dari masing-masing 2 kerajaan besar dan Spirit Hall. Ancaman terbesar bagi kamu adalah tim yang dikirim oleh Spirit Hall. Mereka juga rintangan terbesar bagi kamu untuk mendapatkan kemenangan akhir. Petik 2. Semuanya ada 5 putaran di final. Agak lebih pendek daripada waktu yang digunakan untuk kualifikasi dan kompetisi peringkat, tetapi karena intensitas kompetisi, ada hari istirahat dan revisi antara setiap putaran. Sebelum babak final dan kelima, bahkan ada 3 hari istirahat. Di babak pertama, 3 tim unggulan akan duduk, dan 30 tim yang tersisa akan berjuang untuk 15 penempatan maju, yang kalah langsung dieliminasi. Kompetisi knockout yang kejam pasti membuat setiap tim Spirit Master mempertaruhkan nyawa mereka. Kamu pasti tidak bisa memiliki kecerobohan sedikit pun. Pada jam terakhir ini, kemampuan tersembunyi dari semua tim akhirnya akan dilepaskan, tidak lagi menahan apapun. Bahkan tim yang sudah kamu lawan mungkin bisa memberi kamu kejutan. Petik 2. Menurut aturan turnamen, di babak kedua, tim peringkat pertama dari 2 kerajaan besar akan duduk. Dengan kata lain, setelah kami memperoleh kemenangan di babak pertama, akan ada cukup waktu untuk beristirahat di babak kedua. Ini juga signifikansi di balik persaingan peringkat. Saat itu, 16 tim akan bertarung memperebutkan 8 tempat di babak ketiga. Lebih lanjut menambahkan 2 tim istirahat kami, ada 10 tim. Di babak ketiga itu tim peringkat kedua yang duduk. 8 tim yang tersisa berjuang untuk 4 tempat untuk memasuki babak keempat bersama mereka. Di babak keempat tidak ada tim yang absen. Akibatnya, hanya 2 tim teratas dari kompetisi peringkat yang dapat mengambil manfaat di final. Tetapi semakin awal kamu bisa duduk, semakin menguntungkan, karena kamu dapat menghindari disingkirkan sebelum waktunya. Di babak kelima dan terakhir, hanya ada 3 tim yang masuk. 3 tim pertama akan menggunakan metode dari kompetisi peringkat, 7 anggota tim melakukan eliminasi yang beredar, untuk memutuskan tim mana yang memiliki anggota terkuat. Setelah itu kedua tim yang kalah akan bertarung dalam pertandingan tim, pemenang sekali lagi menantang pemenang dari sebelumnya, untuk memutuskan siapa yang akan menjadi juara akhir. Apakah kamu semua mengerti? Petik 2. Ya, mengerti. Petik 2. Semua orang memiliki ingatan yang baik, dan sekarang ketika benar-benar saatnya untuk final, pikiran mereka secara alami tak tertandingi. Grandmaster mengangguk, berkata, tidak mungkin untuk mengatakan siapa lawan pertama kita, tetapi setidaknya tidak akan menjadi 3 unggulan. Itu akan mencegah kita menemui mereka sebelum waktunya. Namun, itu masih akan menjadi Shrek Seven Devils yang keluar. Kamu sudah lama tidak bekerja sama di medan perang. Babak pertama ini akan menjadi pemanasan untuk kamu. Aku tidak akan memberi kamu taktik spesifik apapun, cincin itu masih di bawah kendali Sun. Petik 2. Sun kecil. Petik 2. Di sini. Petik 2. Tang Sun buru-buru melangkah maju. Grandmaster menatapnya, mengatakan, kami hampir pasti akan melewati putaran pertama dan kedua. Karena itu, biarkan lawan belajar sesedikit mungkin tentang di mana keunggulan kami berada di babak pertama. Apakah kamu mengerti maksud aku? Petik 2. Tang Sun mengangguk. Kamu mengatakan bahwa meskipun kita bertuju naik, kita harus tetap menyembunyikan kekuatan kita sebanyak mungkin di babak pertama. Petik 2. Grandmaster tersenyum dan mengangguk. Namun, kamu masih tidak bisa gegabah. Lagi pula, masih mungkin bagi kamu untuk mendapatkan kekuatan dari Star Luo Empire di babak pertama. Petik 2. Iya nih. Petik 2. Tatapan Grandmaster beralih ke Shrek Seven Devils secara keseluruhan. Kamu sudah belajar di bawahku selama 2 tahun. Aku sangat jelas tentang berapa banyak upaya yang telah kamu keluarkan selama 2 tahun ini. Tidak perlu ragu, kamu semua adalah jenius di antara para jenius. Bahkan jika kamu menghadapi lawan yang lebih kuat dari kamu, kepercayaan diri kamu tidak akan berkurang, karena kamu adalah tim termuda di antara semua pesaing. Masa depan kamu tidak terbatas. Aku tidak memiliki persyaratan apapun untuk mengikuti kejuaraan, satu-satunya harapan aku adalah kamu masing-masing dapat menampilkan kekuatan sejati kamu sendiri. Temukan metode terbaik untuk membangkitkan potensi kamu sendiri. Petik 2. Iya nih. Petik 2. Shrek Seven Devils menyetujui dengan keras. Saat Grandmaster dan Liu Erlong pergi, Shrek Seven Devils langsung mulai berkultivasi.
mempersiapkan putaran pertama kompetisi besok. Liu Erlong menarik Grandmaster langsung ke kamarnya. Xiao Gang, bagaimana? Melihat Grandmaster, tatapan Liu Erlong agak menghindar. Dia tentu tahu kemana Grandmaster pergi, dan Grandmaster tidak menyimpan apapun darinya. Sambil mendesah, Grandmaster berkata, dia berubah. Tanpa bertemu selama 20 tahun, orang akan selalu berubah. Sekarang dia adalah Paus Agung. Tidak lagi Bibi Dong saat itu. Sepertinya aku benar-benar tidak harus menemukannya. Petik 2. Sedikit rasa sakit di hatinya membuat ekspresinya agak sedih. Liu Erlong dalam hati melepaskan napas. Itu artinya, dia tidak memberitahumu metode untuk menumbuhkan roh kembar. Grandmaster tersenyum sedih. Dia mengirim orang untuk membuang Tang San, sepenuhnya menyadari bahwa dia adalah muridku. Bagaimana dia memberitahu aku metode untuk menumbuhkan roh kembar? Tapi lalu bagaimana? Aku sudah menebak beberapa hal. Dengan kesempatan, selama Bibi Dong dapat dibawa untuk benar-benar menunjukkan tangannya, aku dapat yakin dengan ide-ide aku. Petik 2. Mendengar ini, Grandmaster mengambil inisiatif untuk menarik Liu Erlong ke pelukan. Erlong, ini adalah Spirit City, itu domainnya. Mulai sekarang, kamu tidak bisa jauh dari sisi aku, apapun yang terjadi, aku khawatir itu akan merugikan aku. Petik 2. Liu Erlong segera menunjukkan temperamennya yang tepat. Biarkan dia datang, apakah aku masih takut padanya? Jadi bagaimana jika dia adalah Paus Agung, dia masih belum mengalahkan aku? Selama dia tidak membawamu pergi, aku tidak akan takut apapun. Petik 2. Mendengarkan pidato Liu Erlong yang sombong, Grandmaster tidak bisa menahan senyum tipis, menurunkan kepalanya untuk dengan ringan mencium dahinya. Jangan khawatir, dia tidak akan pernah membawa aku. Kami adalah suami dan istri, meskipun hanya dalam nama. Petik 2. Mendengar ini, Liu Erlong tidak bisa membantu mengungkapkan beberapa kesedihan. Meskipun Grandmaster tidak lagi lari dari perasaannya, dan keduanya memperlakukan satu sama lain seperti suami dan istri, Grandmaster tidak pernah setuju untuk menjadi terlalu intim. Hubungan saudara kandung itu selalu terbentang di antara mereka. Untungnya, meskipun itu hanya nama saja, itu masih cukup untuk menghibur hati Liu Erlong. Untuk final turnamen Elite Akademi Master Spirit tingkat lanjut, Spirit City telah secara khusus membuka area tertentu. Daerah ini berada di jantung kota roh. Panggung raksasa itu lebarnya lebih dari 100 meter, terbuat sepenuhnya dari granit. Panggung yang sangat besar ini masih diperkuat dengan sejumlah besar alat roh untuk mencegah kerusakan. Menurut informasi Spirit Hall, cincin ini bisa mengambil serangan apapun dari Spirit Masters di bawah level Spirit Emperor tanpa menimbulkan kerusakan. Hanya organisasi yang kaya dan mengesankan seperti Spirit Hall yang bisa melakukan hal seperti ini. Setidaknya dua kerajaan besar akan membenci berpisah dengan sumber daya yang begitu besar. Di depan panggung ini adalah Istana Paus Agung. Jarak dari sini ke bukit tempat istana itu berada kurang dari 1 kilometer. Spirit Hall sudah mengumumkan bahwa final antara tiga kekuatan terakhir akan berlangsung tepat di depan istana Paus Agung. Pada saat itu, Paus Agung akan muncul secara pribadi untuk memahkotai juara akhir. Bagi guru spirit manapun, ini adalah kemuliaan yang tak tertandingi. Pada pandangan pertama, semua tim yang bersaing dibawa ke area kompetisi oleh pemandu khusus dari Spirit Hall. Setiap akademi memiliki tempat istirahat masing-masing, dibangun di sekitar ring. Di sisi berlawanan dari Istana Paus Agung adalah tempat duduk para hakim VIP, di mana orang-orang dari dua kerajaan besar akan mengamati pertempuran. Tentu saja, masih ada perantara dari Spirit Hall. Ketika mereka tiba, tanpa jeda, Flander dipanggil untuk menggambar banyak. Bab 122, Bagian 1 TL oleh Bagelson. Hasil imbang babak pertama tidak diragukan lagi sangat penting. Jika seseorang bisa menarik lawan yang relatif lemah, itu akan menjadi keuntungan bagi tim manapun. Terutama untuk tim seperti Shrek Academy yang akan melewati babak kedua. Jika mereka dapat memiliki kemenangan mudah di babak pertama, maka mereka dapat mempertahankan energi mereka untuk melepaskannya di putaran ketiga kompetisi. Kontes yang sebenarnya dimulai dari putaran ketiga. Flander segera kembali. Ekspresinya jelas sangat bagus, senyum di wajahnya. Melihat penampilannya yang sangat puas diri, tidak perlu bertanya, undian ini secara alami sangat bagus. Tiba-tiba, wajah Flander menjadi kosong, berkata kepada semua orang. Aku punya satu berita buruk, dan satu berita bagus. Yang mana yang kamu inginkan dulu?
Petik 2. Semua orang menatap kosong, dan Dai Mubai berkata, "Kalau begitu beritahu kami kabar buruknya dulu." Petik 2. Flander menurunkan suaranya. Kabar buruknya adalah, lawan putaran pertama kamu adalah Blazing Academy. Petik 2. Akademi Blazing. Semua orang memang mengerutkan kening. Blazing Academy telah meneliti metode untuk berurusan dengan Tang San serta siswa lain di atas peringkat ke-40 sejak kompetisi peringkat. Mereka sudah menjadi salah satu tim terkuat di sisi Heaven Dao Empire. Mereka tidak jauh di belakang bahkan Akademi Godwin. Dalam kompetisi peringkat itu mungkin terlihat seperti kemenangan mudah bagi Shrek Academy, tetapi di kualifikasi mereka masih sedikit menderita. Tentu saja, Akademi Blazing tidak cukup untuk menghalangi kemajuan mereka, tetapi menghadapi standar tim kuat seperti itu di babak pertama, masih dianggap sebagai hasil imbang yang buruk. Tang San tidak bisa membantu mengatakan, "Mengapa kita bertemu mereka di setiap kompetisi, terlalu harmik." Petik 2. Grandmaster berkata tanpa menggerakkan kelopak matanya. Flander, lalu apa kabar baiknya? Petik 2. Flander menyeringai. Berita baiknya adalah, Blazing Academy menyerah di final, mereka secara sukarela hangus. Petik 2. Ups, adalah wajah semua orang. Liu Erlong berkata, Akademi Blazing menghabiskan banyak upaya untuk berjuang menuju final, mengapa mereka tiba-tiba kehilangan? Flander merentangkan tangannya, mengatakan, "Jangan tanya aku juga tidak tahu, tiba-tiba diumumkan, tapi apapun yang dikatakan, itu masih merupakan peluang besar bagi kami. Kami melewatkan 2 putaran pertama." Petik 2. Ning Rongrong terkikik. Betul, kami masih masuk 10 besar tanpa perlawanan. Petik 2. Flander berkata, kompetisi akan segera dimulai. Kamu semua memperhatikan lawan kamu dengan cermat. Ini adalah kompetisi eliminasi. Menyembunyikan kekuatan kamu tidak mudah. Keuntungan terbesar dari melewatkan 2 putaran pertama adalah tidak bertempur, melainkan bisa menangkap kekuatan lawan kami dengan lebih baik. Yang bisa memasuki babak ketiga tidak akan lemah, setidaknya tidak di bawah level Blazing Academy. Petik 2. Final tidak memiliki upacara pembukaan besar seperti yang diharapkan, semuanya sangat sederhana. Salah satu Cardinal Spirit Hall naik ke atas panggung dan mendeklarasikan dimulainya final, secara bersamaan mendeklarasikan daftar tim yang bertarung. Dilakukan oleh wasit yang dipilih secara khusus oleh Spirit Hall, kompetisi dimulai. Kedua belah pihak di babak pertama tidak terlalu kuat, dan Shrek Seven Devils tidak dapat membantu berbisik di antara mereka di area istirahat. Oscar berkata, final ini sepertinya tidak semegah kualifikasi. Bahkan tidak ada upacara pembukaan. Ada juga sedikit penonton, paling sedikit beberapa ribu. Petik 2. Tang San berkata, meskipun hanya ada beberapa ribu, jangan lupa bahwa mereka semua adalah Spirit Masters. Selain itu, mayoritas yang luar biasa adalah Spirit Masters milik Spirit Hall. Petik 2. Spirit Hall harus memiliki alasan untuk tidak mengizinkan orang biasa menonton pertempuran. Bukankah para guru mengatakan bahwa final antara 3 kekuatan terakhir akan diadakan di depan Istana Paus Agung? Itulah klimaks sesungguhnya dari kompetisi. Kebodohan saat ini sangat mungkin untuk dipersiapkan untuk saat itu. Pertandingan pertama selesai dengan sangat cepat, pertandingan kedua adalah Godwin Academy melawan Dragon Sunflower Academy dari Star Luo Empire. Apa? Ketika kelompok Akademi Shrek melihat formasi Akademi Godwin, mereka tidak bisa menahan diri dengan kaget. Pusat pembentukan Akademi Godwin telah mengejutkan mengubah 4 orang, dan keempat orang ini secara tak terduga berasal dari Akademi Blazing. Lebih dari selusin akademi di pihak Star Luo Empire tidak bereaksi, tetapi sisi Heaven Dao Empire meledak. Bagaimana anggota tim Blazing Academy sekarang di Akademi Godwin? Alis Grandmaster berkerut dengan erat, dan Flander tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan. Apa yang terjadi di sini? Aku akan bertanya kepada komite organisasi. Petik 2. Selesai berbicara, dia langsung pergi dengan langkah cepat. Keributan di bawah tidak memengaruhi pertandingan di atas. Dengan Huo Wu memerintah dari belakang, dan Feng Xiaotian dan Huo Wushuang berdiri paling jauh di depan, ketika mereka tiba-tiba mengungkapkan semua cincin roh mereka, lawan tidak bisa menahan perasaan sedingin es. Tidak perlu diragukan lagi, 7 orang yang mewakili Akademi Godwin semuanya adalah leluhur roh di atas peringkat ke-40. Seluruh pertandingan praktis adalah pembantaian sepihak. Huo Wu bahkan tidak harus menggunakan Deving Flame Ring. Dai Mubai bertanya kepada Grandmaster, bukankah dikatakan bahwa tim yang berpartisipasi tidak dapat mengganti anggota tim?
Mata Grandmaster tiba-tiba menjadi cerah. Mereka seharusnya mengeksploitasi celah. Tim yang berpartisipasi tidak dapat mengganti anggota, tetapi ini tidak berarti bahwa akademi tidak dapat bertukar anggota yang sudah mendaftar. Bagian ini tidak secara eksplisit dilarang. Beberapa anggota tim Huohu awalnya ada dalam daftar orang yang berpartisipasi dalam putaran final. Sepanjang Spirit Hall menyetujui, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mengubah akademi. Petik 2. Xiao Hu berkata, kalau begitu, bisakah kita melakukannya juga? Grandmaster menggelengkan kepalanya. Sangat terlambat. Kompetisi telah dimulai, kuota akhir anggota yang berpartisipasi dalam putaran final masing-masing tim telah ditetapkan. Apalagi mereka semua akan bersaing hari ini, setelah bersaing, sudah terlambat untuk berganti akademi lagi. Terlebih lagi, akademi mana yang akan memberikan peluang mereka sendiri di final? Blazing Academy telah bertaruh banyak kali ini, aku tidak tahu apa yang mereka lakukan untuk membuat Spirit Hall menjadi begitu akomodatif. Petik 2. Setelah beberapa saat, Flander kembali dengan wajah muram. Jawaban yang diberikan Spirit Hall sangat sederhana, selama itu masih dalam batas aturan, panitia tidak akan ikut campur. Meskipun dua akademi besar telah berubah menjadi satu, mereka akhirnya menyerah satu tempat di final. Dalam beberapa hal, Akademi Shrek masih penerima manfaat. Akademi Shrek tidak sendirian dalam protes. Banyak akademi di sisi Heavendow Empire memprotes sama, tetapi mereka juga akhirnya mengalami pantang menyerah Spirit Hall untuk pertama kalinya. Spirit Hall hanya memberikan satu jawaban, jika kamu tidak ingin berpartisipasi, kamu bisa pergi. Komite akan benar-benar tidak memihak. Pejabat Heavendow Empire tidak ikut serta. Bagaimanapun, Akademi Godwin masih berada di pihak Heavendow Empire bahkan setelah memperkuat. Jika mereka bisa mendapatkan catatan yang baik, itu tidak akan menjadi hal yang buruk untuk Heavendow Empire. Saat ini hubungan antara dua kekaisaran besar dan Spirit Hall masih harmonis setidaknya di permukaan. Mereka pasti tidak akan menyinggung Spirit Hall untuk masalah sepele seperti itu. Dua putaran pertama selesai dengan sangat cepat, dan turnamen elit Akademi Master Roh Kontinental tingkat lanjut disempurnakan menjadi 10 kekuatan. Babak ketiga berada di ambang awal, dan giliran Godwin Academy dan tim peringkat kedua Star Luo Empire untuk duduk. Shrek Academy juga menyambut pertempuran pertama mereka di final. Jika mengatakan bahwa tidak ada yang tak terduga terjadi dalam dua putaran pertama, maka setelah undian diambil untuk putaran ketiga, suasana di final tiba-tiba menjadi tegang. Shrek Academy rupanya sudah kehabisan keberuntungan di dua putaran pertama. Lawan mereka untuk babak ketiga adalah Star Luo Imperial Advanced Spirit Master Academy. Itu juga tim yang dipilih oleh Star Luo Empire untuk menjadi di antara tiga unggulan. Namun, ini masih bukan yang paling menarik perhatian. Pertandingan lain bahkan lebih mengejutkan, Akademi Master Spirit tingkat lanjut Spirit Hall versus Surga Do Imperial Academy Master Spirit lanjut. Dari samping, tabrakan dua biji rupanya membuktikan ketidakberpihakan final. Tanpa ragu, kedua pertandingan ini adalah prioritas tertinggi. Masih ada 1 jam sebelum dimulainya kompetisi, 10 tim teratas telah memasuki lapangan untuk melakukan persiapan dan pemanasan sebelum awal. Bos Dai, ada apa? Ma Hongjun agak bingung bertanya. Sejak mempelajari hasil undian, Dai Mubai tampak sangat muram, tidak mengatakan sepatah kata pun dari tempat tinggal ke tempat kompetisi. Sama sekali berbeda dari penampilan biasanya. Tang San secara alami juga melihat bahwa suasana hati Dai Mubai tidak normal, tetapi persepsinya berbeda dari suasana hati Ma Hongjun. Meskipun Dai Mubai adalah pendiam, Tang San masih bisa merasakan bahwa dia sedang mempersiapkan sesuatu. Meletus dari keheningan, atau layu dalam keheningan. Sifat Dai Mubai tidak diragukan lagi yang pertama. Semangat juang yang dia kumpulkan di dalam rupanya sudah mencapai puncaknya. Tidak hanya Dai Mubai dalam suasana hati yang tidak normal, Zhu Zuqing juga. Tapi ekspresi Zhu Zuqing berbeda dari Dai Mubai. Mata yang biasanya sedingin es itu sekarang dipenuhi dengan kegelisahan. Dai Mubai tidak membalas Ma Hongjun, tetapi Zhu Zuqing berdiri, menekuk pinggangnya untuk membungkuk pada semua orang. Zuqing, mengapa kamu melakukan ini? Alis Grandmaster berkerut. Zhu Zuqing menatap Dai Mubai. Dalam pertandingan ini, kita harus menang. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagiku dan Mubai. Petik 2. Oscar bertanya, apa yang sedang terjadi? Jangan bilang kamu punya musuh pribadi di Akademi Imperial Star Luo itu. Petik 2. Zhu Zuqing menggelengkan kepalanya, mengatakan, tidak,
Ini adalah perjuangan klan internal. Mubai dan aku dari Star Luo Empire. Kita masing-masing milik dua keluarga besar. Hubungan antara dua klan kami sangat dekat. Ada kebiasaan menghubungkan dengan pernikahan. Dalam klan, hanya orang-orang yang paling menonjol yang bisa menjadi pewaris masa depan. Mubai dan aku bukan anak pertama klan kami. Kakak perempuan aku dan kakak lelaki Mubai telah bertunangan sejak kecil, dan aku dan Mubai sama. Petik 2. Bagian 2 TL oleh Bagelson. Kami berempat adalah anak-anak yang paling menonjol dari klan kami masing-masing. Mubai dan aku, alasan kami datang ke surga Do Empire, adalah untuk meningkatkan kekuatan kami. Turnamen Elite Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental ini adalah satu kesempatan yang diberikan klan kami pada kami. Karena kami bukan anak pertama, peluang kami untuk mewarisi sangat kecil. Jika kita dapat mengalahkan saudara yang lebih tua, kita memiliki kualifikasi untuk diwariskan. Petik 2. Tang San berkata, maksudmu, kakak laki-lakimu berada di tim Akademi Master Spirit tingkat tinggi Star Luo Imperial. Zhu Zuqing mengangguk tanpa suara. Awalnya, kupikir kita tidak punya harapan. Tetapi, ketika aku datang ke Shrek Academy, ketika aku bertemu kalian semua, aku tiba-tiba menyadari bahwa, dengan bantuan kamu, kami memiliki peluang untuk menang. Petik 2. Xiao Hu tidak bisa membantu mengatakan. Apakah otoritas sangat penting? Bahkan jika kamu dapat mewarisi klan kamu, apakah kamu benar-benar bahagia? Petik 2. Zhu Zuqing tertawa getir. Akan menyenangkan jika memang sesederhana itu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami menganggap otoritas begitu penting? Tidak, kami tidak. Klan kami berdua memiliki aturan yang sangat istimewa. Dalam rangka membuat pewaris klan masa depan bahkan lebih luar biasa, setelah memilih anak-anak untuk bersaing, mereka akan mendorong anak-anak ini untuk memperlakukan satu sama lain sebagai musuh pribadi. Pemenang diakui dapat mewarisi klan, tetapi yang kalah akan sangat menyedihkan. Untuk mencegah perselisihan internal, yang kalah akan langsung dihapus. Karena itu, kami tidak hanya memperjuangkan otoritas, tetapi pada saat yang sama juga untuk kehidupan kami. Petik 2. Mengatakan ini, suasana hati Zhu Zuqing jelas menjadi gelisah. Apakah kamu tahu mengapa aku selalu bersikap begitu dingin pada Mubai? Itu karena aku selalu mempertahankan kepastian bahwa aku akan mati pada usia 25. Bahkan sejauh yang aku tidak akan mencapai usia itu. Kakak Mubai 6 tahun lebih tua darinya, ia memiliki keunggulan dalam kecerdasan, kebijaksanaan, dan kekuatan. Adik perempuan aku juga 7 tahun lebih tua dari aku. Dalam bersaing dengan mereka, kami praktis tidak memiliki efek apapun. Karena itu, setelah Mubai datang ke surga Do Empire, ia memilih untuk jatuh ke dalam kebobrokan, berkeliaran di antara para wanita. Dengan dia seperti ini, bagaimana kita bisa memiliki kesempatan untuk hidup? Aku marah karena dia tidak berkelahi. Petik 2. Dai Mubai akhirnya angkat bicara. Pertarungan bagaimana? Saudara 6 tahun lebih tua dari aku. Dia bisa dibilang kandidat pengganti klan tertentu. Memilih aku sebagai cadangan hanya untuk memberi saudara aku lebih banyak tekanan dan dorongan. 2 tahun lalu, ketika aku melihat San kecil, kamu, Xiao Wu dan Rongrong memasuki akademi, aku akhirnya menemukan harapan. Klan memberi aku sampai usia 25. Selain tingkat intelektual, turnamen Elite Akademi Master Roh tingkat lanjut ini adalah ujian bagi kekuatan aku. Zuqing dan aku harus menang atas saudara yang lebih tua kita sementara mereka berpartisipasi dalam turnamen. Mereka berdua hampir 25. Pertandingan ini adalah satu-satunya kesempatan kami. Jika kita kalah, maka kita harus mencari penghormatan lain untuk melampaui mereka 2 kali lipat untuk mendapatkan persetujuan. Tetapi ketika mereka mendapatkan lebih banyak dukungan dari kami, itu hampir mustahil. Aku benci klan aku, tetapi, untuk Zuqing, aku masih tidak akan kembali untuk melarikan diri. Dalam pertarungan hari ini, bahkan jika aku mati, aku masih tidak akan kalah. Petik 2. Mata jahat merah darah, atmosfer tiba-tiba menjadi menindas. Tidak ada yang mengira bahwa Dai Mubai dan Zhu Zuqing akan memiliki tekanan dan latar belakang yang sangat besar di belakang mereka. Itu adalah ancaman bagi kehidupan mereka. Tang San mengulurkan tangan kanannya, menatap mata jahat merah darah Dai Mubai, meludahkan 2 kata. Kemenangan tertentu. Petik 2. Oscar mengikuti segera setelah itu, menempatkan haknya di Tang San. Ma Hongjun, Xiao Wu,
Ning Rongrong satu demi satu melakukan hal yang sama. Ketika tangan kanan Zhu King dan Dia Mubai juga melipat tangan mereka, ketujuh orang itu secara bersamaan meraung. Kemenangan tertentu. Petik 2. Sejauh ini di turnamen, Shrek Seven Devils masih belum pernah naik pada saat yang sama. Saat formasi lengkap mereka muncul di panggung, beberapa tim Spirit Master yang tersisa di sisi Heaven Dao Empire tidak bisa menahan diri. Huo Wu dan Feng Xiaotian berdiri bersama, mereka berdua menduga bahwa Tang San, Xiao Wu, Dai Mubai, Zhu King dan Ma Hongjun akan muncul, tetapi mereka belum mengantisipasi Ning Rongrong dan Oscar. Meskipun Ning Rongrong telah bertindak ketika para bandit menyerang, pemandangan pada saat itu dalam kekacauan, dan tidak banyak orang memperhatikannya. Tetapi masih ada beberapa pertanda tentangnya. Lagi pula, pada saat itu dia telah melemparkan dirinya ke pelukan ayahnya, membuktikan bahwa dia dari Seven Treasure Glaze Telescope. Namun, orang tidak dapat memahami Oscar. Dari awal turnamen Elite Akademi Master Roh tingkat lanjut hingga sekarang, dia belum pernah muncul di panggung. Saat ia sekarang dengan santai mengikuti di sebelah yang lain untuk tampil di panggung, sangat mengejutkan kelompok Huo Wu dan Feng Xiaotian. Mungkinkah ini adalah ahli tersembunyi Akademi Shrek? Selalu menunggu dengan tenang untuk muncul. Dipimpin oleh Dai Mubai, Shrek Seven Devils berdiri dalam barisan, diam-diam berdiri di atas panggung. Mata jahat Dai Mubai sangat serius, diam-diam menatap lurus ke depan. Di sisi lain panggung, 7 orang berjalan dengan lambat. Ketika Dai Mubai melihat orang itu berjalan paling jauh di depan di sisi lain, dia tidak bisa menjaga matanya agar tidak bersinar cemerlang. Tang San juga mencatat orang itu di sisi lain. Rambut panjang keemasan menutupi bahu dan punggungnya, wajahnya dengan ekspresi malas, sepasang murid dengan kilau ungu, tetapi tidak benar-benar murid ganda. Penampilannya menyerupai Dai Mubai setidaknya 70%, hanya perawakannya bahkan lebih tinggi dari Dai Mubai. Meskipun sangat santai, senyumnya masih menunjukkan sikap superior. Di belakangnya mengikuti seorang wanita muda tinggi, praktis setinggi dirinya, sosok yang sangat luas, kulit jenis giok putih domba gemuk, sama-sama dengan senyum di wajahnya, dan bahkan di kompetisi ini memegang lengan mantan. Wanita muda ini sangat cantik, menyerupai Zhu King bahkan lebih daripada Dai Mubai. Hanya saja dia tidak sedingin Zhu King. Dia benar-benar tampak lembut. Dalam kelembutan seperti ini, bahkan lebih mudah untuk mengakui kecantikannya. Pemuda dalam pandangan memimpin melintas di wajah Dai Mubai, dengan tenang mengatakan, "Mubai, aku benar-benar tidak berharap kamu bisa mencapai final. Mampu menantang aku berhadapan muka sebenarnya sudah sukses untuk kamu, tetapi kamu harus mengerti, melakukan ini akan memaksa aku untuk membalas kamu." Petik 2. Dai Weishi, tidak perlu begitu pengertian, kapan kamu berhenti memukuliku? Dalam pertarungan hari ini, kamu dan aku adalah musuh. Jika kamu memiliki kemampuan, kalahkan aku terlebih dahulu. Kalau tidak, siapa yang akan mewarisi klan masih belum siap. Petik 2. Dai Weishi tampak agak heran pada Dai Mubai. Oh, playboy kita tiba-tiba berubah. Baik, aku ingin melihat apa yang telah kamu pelajari di tahun-tahun ini sejak kamu pergi, untuk benar-benar berani berbicara kepada kakak kamu seperti ini. Jangan bilang bahwa gadis itu Zhu King juga bersamamu. Sepertinya kamu akhirnya benar-benar siap untuk menghadapi kami. Petik 2. Tatapan jatuh pada Zhu King, tatapan Dai Weishi agak serius. Tatap muka dengan wanita muda di sampingnya, cahaya dingin es serentak melintas di sudut mata mereka. Zhu King, kecuali aku salah ingat, kamu seharusnya masih kurang dari 15. Mampu berpartisipasi dalam turnamen ini, dan terlebih lagi menerobos masuk ke 10 besar, aku tidak tahu apakah aku harus mengatakan keberuntungan kamu baik, atau kekuatan kamu. Namun, kamu akan berhenti di sini. Sebenarnya, ayah dan ibu sangat merindukanmu, mereka tidak bisa melanggar aturan nenek moyang kita. Setelah turnamen, kembalilah bersamaku. Petik 2. Suara wanita muda di sebelah Dai Weishi itu berbeda dari Zhu King, tanpa es dingin, tetapi dengan rasa yang menawan, suara lembut dan lembut sangat mudah menarik orang masuk. Zhu Yun, tidak perlu begitu pengertian. Jika aku tidak meninggalkan rumah, mungkin aku sudah mati di tangan kamu. Rindukan aku, di keluarga kami, di mana kasih sayang seperti itu ada. Petik 2. Suara Zhu King menjadi lebih dingin. Baginya dan Dai Mubai, kekasih di depan mereka lebih tua, dan mereka memiliki hubungan darah yang tak terhapuskan, tetapi di bawah tekanan klan mereka,
hanya satu dari kedua belah pihak yang bisa bertahan. Tidak peduli tujuan mereka, mereka semua harus bertarung dengan semua kekuatan mereka. Setidaknya, tidak ada yang berharap hidup mereka berakhir dengan mudah. Kedua belah pihak di atas panggung tidak berusaha untuk menahan suara mereka, dan mendengar para guru roh di bawah ini jauh lebih baik daripada orang-orang biasa. Ketika mereka mendengar Zhu Zuyun mengatakan Zhu Zuqing masih belum berusia 15 tahun, bahkan Spirit Masters dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi tidak bisa menahan kegemparan. Khususnya mereka yang pernah melihat Zhu Zuqing bertarung sebelumnya, memiliki ekspresi yang bahkan lebih penuh keraguan. Huo sudah sepenuhnya tak bernyawa. Jika mengatakan bahwa dia membayangkan dia masih bisa berada di atas Akademi Shrek setelah bersatu dengan Akademi Godwin, maka, saat ini dia sudah sangat putus asa. Lebih dari 4 tahun lebih muda darinya, tetapi kekuatannya tidak kalah dalam hal apapun. Orang-orang ini, apakah mereka sebenarnya monster? Memikirkan hal ini juga tiba-tiba menimbulkan pertanyaan lain. Dia belum pernah mempelajari usia Tang San. Mungkinkah dia juga semuda itu? Wasit melangkah di antara kedua sisi. Bersiap untuk pertandingan. Kamu bisa melepaskan semangat kamu. Aturannya seperti sebelumnya, yang kalah akan langsung dieliminasi. Pemenang akan masuk 6 besar. Shrek Academy Team Spirit Master Advance Academy versus Star Luo Imperial Advance Spirit Master Academy. Bersiaplah. Petik 2. Dai Mubai dan Dai Weishi, Zhu Zuqing dan Zhu Zuyun, 8 tatapan dari 4 orang bertabrakan di udara. Tatapan Dai Weishi tiba-tiba berbalik sombong, seluruh tubuhnya seolah terbuka, bahu lebar, sama-sama iblis-iblis, pada saat ini muncul sangat megah. Saudara, lepaskan roh. Mari kita beri mereka kejutan. Petik 2. Bagian 3 TL oleh Bagelson. Kekuatan roh dari 7 anggota Star Luo Imperial Academy dirilis dalam sekejap. Dai Weishi dan Zhu Zuyun berdiri paling jauh di depan, dan fluktuasi kekuatan roh mereka juga yang paling luar biasa. Bergulir dalam sekejap, 2 kuning dan 2 ungu, 4 cincin roh muncul di atas mereka. Roh Dai Weishi dan Zhu Zuyun sama dengan saudara kandung mereka, macan putih dan musang neraka. Dilihat oleh fluktuasi kekuatan roh, dari keduanya, kekuatan roh Dai Weishi setidaknya sudah melewati peringkat 47, dan Zhu Zuyun juga setidaknya lebih dari 46. Mereka adalah musuh paling kuat yang Shrek 7 Iblis hadapi sejauh ini di turnamen. Bahkan lebih mengejutkan, ketika 5 orang di belakang Dai Weishi dan Zhu Zuyun melepaskan semangat mereka, 4 di atas peringkat ke-40. Termasuk 2 di depan, jumlah leluhur roh di tim Star Luo Academy adalah 6. Selain yang sudah muncul sehari sebelumnya untuk mengejutkan semua orang, Akademi Hall Spirit dan tim Akademi Godwin gabungan dan Akademi Blazing, mereka adalah tim yang telah muncul sejauh ini dengan para Master Spirit terbanyak di atas peringkat ke-40. Terlebih lagi, kekuatan Dai Weishi dan Zhu Zuyun sangat luar biasa. Dalam hal kekuatan keseluruhan, mereka tidak akan berada di bawah Akademi Godwin gabungan dan Akademi Blazing. Akademi Master Spirit tingkat lanjut Kekaisaran Star Luo berbeda dari Akademi Imperial Do Imperial itu tidak bisa dimasukkan dengan mengandalkan status dan uang. Tapi, mengejutkan Dai Weishi dan Zhu Zuyun, Shrek Seven Devils memberikan kejutan yang sangat menakutkan bagi semua orang. Tubuh Dai Mubai dan Zhu Zuqing menyala, sama dengan 2 cincin roh kuning dan 2 ungu. Mengerikan para pengamat hingga tidak bisa berkata-kata lagi, adalah Tang San yang sederhana. 2 kuning, 1 ungu, 1 hitam. 4 cincin roh muncul dalam sekejap. Semua akademi yang maju di sisi Kekaisaran Bintang Luo tidak bisa menahan tangis secara bersamaan. Kejutan masih belum berakhir, karena di samping ketiga ini, 4 lainnya memiliki cincin roh yang persis sama, semua dengan 2 konfigurasi ideal yang berwarna kuning dan 2 ungu. Tim Akademi Shrek yang tidak muncul dalam 2 putaran sebelumnya secara tak terduga memiliki 7 leluhur roh dengan konfigurasi cincin roh yang optimal dan kekuatan di atas peringkat ke-40. Hanya dalam sepersekian detik, tekanan dari cincin roh sangat mengurangi kekuatan Star Luo Empire sebelumnya. Wajah Dai Weishi dan Zhu Zuyun juga akhirnya berubah. Zhu Zuyun agak lupa dirinya saat melihat Zhu Zuqing. Tidak, ini tidak mungkin. Ketika kamu meninggalkan rumah, kamu hanya diberi peringkat 20 sesuatu. Dalam 2 tahun ini, bagaimana kamu bisa menembus peringkat ke-40? Petik 2. Ketika Shrek Academy mencapai final, mereka sudah menarik perhatian Dai Weishi dan Zhu Zuyun. Tetapi dalam kesadaran mereka,
mereka tidak benar-benar peduli dengan adik mereka. Bagaimanapun, ada perbedaan usia. Dengan bakat bawaan mereka tidak jauh berbeda, bagaimana mungkin mereka bisa mengejar mereka berdua? Bahkan mengetahui bahwa anggota Shrek Academy adalah juara dari kompetisi peringkat tidak mengubah cara berpikir mereka. Sebagai salah satu dari 3 tim unggulan, satu-satunya lawan di mata mereka adalah tim Spirit Hall Academy. Tetapi setelah Dai Mubai dan Zhu Zuqing benar-benar meluncurkan kekuatan peringkat ke-40 di depan mereka, hati Dai Weishi dan Zhu Zuyun sama-sama terkejut dan penuh dengan niat membunuh. Dengan perbedaan usia seperti itu, tetapi kekuatan mereka sudah akan menyusul. Jika mereka diberi sedikit waktu, hasilnya nanti benar-benar tidak pasti. Bahkan jika mereka melanggar aturan turnamen, mereka masih harus mengakhirinya dalam pertandingan ini sejauh mungkin. Dai Mubai menatap dingin ke arah Dai Weishi, dan tentu saja membaca niat membunuh dari mata kakak lelaki ini. Dalam bakat, Dai Mubai pada awalnya sedikit lebih baik daripada Dai Weishi, dan dengan mata ganda murid jahat, ia menerima perhatian lebih sejak kecil. Kalau tidak, dia juga tidak akan terpilih sebagai lawan Dai Weishi. Pada saat ini, meskipun kompetisi masih belum dimulai, hatinya sudah tak tertahankan. Sejak kecil, setiap kali Dai Weishi melihatnya, ada penghinaan dan penghinaan yang mendalam di sudut matanya, dia tidak pernah dianggap sebagai lawan. Tetapi saat ini, dia menemukan keseriusan dan ketakutan di mata Dai Weishi. Semua ini adalah sesuatu yang dia andalkan untuk diambil dengan kekuatannya sendiri. Mulai pertandingan. Petik 2. Bersamaan dengan teriakan wasit, pertandingan yang menarik perhatian ini akhirnya dimulai. Rongrong, beri aku kekuatan roh. Petik 2. Saat mereka melepaskan semangat mereka, kedua belah pihak sudah terbentuk. Tang San dengan cepat mundur di belakang Dai Mubai, Xiao Wu maju selangkah, mengambil sisi kiri Dai Mubai. Ma Hongjun masih seperti biasa, melindungi dua pendukung Spirit Masters di belakang. Teriakan nyaring datang dari Tang San. Ketika Ning Rongrong melepaskan semangatnya, dia langsung di belakang mereka. Setidaknya dari depan cahaya berwarna cerah dari 9 pagoda ubin 9 harta miliknya tidak bisa dilihat. Mendengar arahan Tang San, cincin roh ungu menyala bersamaan. Garis cahaya terang yang menyilaukan memasuki tubuhnya, dan bersamaan dengan itu masih ada kilasan merah muda yang dilemparkan dari tangan Oscar. White Tiger Barrier sudah muncul di atas Dai Weishi. Roh mereka sama, dan meskipun kemampuan rohnya tidak persis sama dengan Dai Mubai, 3 yang pertama masih identik. Bagaimanapun, ketiga kemampuan roh ini adalah kesimpulan optimal klan mereka setelah revisi yang tak terhitung jumlahnya. Tang San tanpa ragu sedikit pun melemparkan cahaya merah muda dari Oscar ke mulutnya. Seketika, lapisan samar cahaya merah muda bergabung dengan cahaya terang yang melompat saat Ning Rongrong menuangkannya ke dalam dirinya. Dai Weishi dan Zhu Zuyun pindah. Dai Weishi memimpin, dengan cara lalim yang mengesankan melepaskan semua sisi. White Tiger Vajra Transformation juga diluncurkan pada saat ini, secara tak terduga dengan sendirinya menekan Dai Mubai, Zhu Zuqing dan Xiao Wu. Tidak perlu diragukan lagi, kekuatan rohnya adalah yang terkuat dari semua orang yang hadir. Pilihannya saat ini adalah yang paling tepat. Dia bahkan lebih tirani daripada Dai Mubai. Cara yang mengesankan yang dipupuk selama beberapa tahun di posisi teratas bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Dai Mubai, saudara lelaki tanpa mimpi yang murung ini. Di belakang Dai Weishi, Zhu Zuyun juga pindah. Sebuah cahaya yang mendukung menembak ke arahnya dari belakang, dan Zhu Zuyun praktis menghilang secara instan. Dengan berkedip, seluruh tubuhnya hanya meninggalkan bayangan tipis di udara, menggambar busur besar, melengkung di samping, langsung menuju Tang San. Jelas, mereka sudah menganggap cincin roh hitam Tang San sebagai ancaman terbesar. Tang San bahkan tampaknya tidak memperhatikan kedatangan Zhu Zuyun, wajahnya sangat serius, cahaya cincin roh keempatnya bergegas keluar, hitam pekat naik dengan semua kekuatannya di bawah dorongan sosis merah muda yang merangsang dan semangat kemampuan roh keempat Ning Rongrong meningkatkan daya. Seketika, dia benar-benar tertutup lapisan hitam. Pada saat yang sama, di tangan kanannya, cahaya biru yang bergelombang sepenuhnya mengembun di telapak tangannya dengan hampir tidak ada apapun yang terlihat di luar. Telapak tangannya perlahan ditutup. Ding, siluet ilusi Zhu Zuyun terhenti di udara, karena siluet yang sama cepatnya tiba-tiba terhalang di depannya. Tabrakan sengit Zhu Zuqing dan Zhu Zuyun di udara meninggalkan jejak percikan api. Dari segi kekuatan, Zhu Zuqing masih sangat rendah dibandingkan Zhu Zuyun,
bagaimanapun juga masih ada jarak 5 peringkat di antara mereka dalam kekuatan roh. Namun, jangan lupa bahwa di belakang Zuzu King masihlah yang belum pernah terjadi sebelumnya, Master Spirit Pagoda 9 Harta Karun berkilau, Ning Rongrong, dengan penguatan kecepatan, menggunakan Tri-Aperture Governing Heart untuk fokus padanya, secara langsung meningkatkan kecepatannya sebesar 40%. Untuk kelincahan sistem serangan Spirit Masters, kecepatan dan kekuatan serangan berbanding lurus. Meskipun Zuzuyun juga memiliki dorongan kecepatan dari rekannya di belakangnya, bagaimana efeknya dibandingkan dengan semangat dukungan nomor 1 dunia? Sok Zuzuyun tidak membuat dia berhenti. Dia tentu saja melihat bahwa Tang San baru saja akan melepaskan kemampuan cincin roh 10.000 tahun yang mengerikan itu. Dari keadaan kekuatan penyimpanan Tang San, dia dengan jelas memahami bahwa kemampuan roh ini benar-benar bukan masalah kecil, tidak peduli apa yang dia tidak bisa membiarkan lawan sepenuhnya menggunakannya. Kedua saudara perempuan itu terus bertabrakan di udara seperti bintang jatuh, percikan yang tak terhitung jumlahnya berkilauan di udara dari tabrakan cakar mereka. Pertempuran di sisi lain sudah dimulai. Memenuhi tekanan dominan Dai Weishi bukanlah Dai Mubai, tetapi Xiao Wu. Sosok berkedip, Xiao Wu sudah muncul di depan Dai Weishi. Kemampuan roh keduanya, Demonic Confusion, dirilis bersamaan dengan matanya yang memerah. Dai Weishi mendengus dingin, pancaran di matanya tiba-tiba tumbuh dengan tajam, tanpa diduga sepenuhnya mengabaikan kemampuan konfusi iblis Xiao Wu. Di bawah dorongan White Tiger Vajra Transformation, White Tiger Light Wave menembaknya. Pada saat yang sama ia mempercepat, membuka cakar harimau, targetnya masih Dai Mubai. Namun, pada akhirnya ia masih meremehkan Xiao Wu. Hanya dalam sekejap, Xiao Wu mengejutkan semua orang. Teleportasi diluncurkan, menghindari serangan White Tiger Light Wave. Saat berikutnya, tubuh Xiao Wu tiba-tiba ditutupi oleh lapisan cahaya keemasan, dan dia melukai langsung di sekitar Dai Weishi. Sebagai kepala pewaris klan, Dai Weishi memiliki roh harimau putih yang tangguh, dan bakat luar biasa. Pengalaman tempurnya yang sebenarnya secara alami sangat banyak. Menghadapi perubahan tiba-tiba Xiao Wu, dia sama sekali tidak bingung. Transformasi Vajra White Tiger dengan White Tiger Barrier langsung naik ke batas. Cahaya putih yang kaya menyembur keluar dari tubuhnya, dia ingin menggunakan kekuatan roh superiornya sendiri untuk langsung memantulkan Xiao Wu. Tapi, Dai Weishi salah perhitungan. Seketika cahaya putih di tubuhnya menyentuh cahaya keemasan yang dilepaskan Xiao Wu, cahaya putih itu secara tak terduga tidak memiliki efek pemblokiran sedikitpun. Saat berikutnya, kepang kalajengking Xiao Wu sudah tersapu, dengan kuat memutar lehernya. Tulang lunak iblis kelinci Xiao Wu, kemampuan roh keempat, Paragon Golden Body, diluncurkan. Bagi Xiao Wu, tidak ada kemampuan roh yang cocok untuknya lebih baik dari ini.